Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jibril Al-Qadar melaporkan dari pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi di Waktu Gunung. Hari ini kita akan mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto. Karena hari ini kita mendaki di hari Senin, jadi tidak terlalu banyak pendaki. Setelah kami siap untuk berangkat, kami mengisi formulir pendaftaran pendakian Gunung Lawu yang ada di base camp, tempat kami menginap semalam. Formulir tersebut berisi tentang lamanya pendakian, jumlah anggota, peralatan, logistik, dan peraturan pendakian. Selamat pagi kawan-kawan. Sekarang jam 7:30. Ini kita mau registrasi dulu, tapi nggak tahu tempatnya di mana. Malam kita dari Surabaya sampai di Candi Ceto jam 12 tepat, 5 jam setengah perjalanan dari Surabaya. Pos registrasi yang tempatnya tidak gabung dengan base camp membuat kami harus berjalan melewati anak tangga untuk sampai ke pos registrasi. Kita registrasi dulu. Sesampainya di pos registrasi, tanpa membuang-buang waktu, kita langsung melakukan registrasi. Di sini kami menyertakan KTP dan juga membayar uang 20.000 per orang. Setelah itu, kalian akan mendapatkan briefing singkat dari petugas dan juga akan mendapatkan peta Gunung Lawu via Candi Ceto. Sumber air terakhir ada di pos 3 dari perjalanan malam. Kita foto dulu di Tugu Selamat Mendaki Gunung Lawu via Ceto. Sekarang jam 8 kurang 10. Kita mulai start pendakian. Ini baru pertama kali saya ke gunung yang di Jawa Tengah. Lumayan cukup jauh sih. Capek di perjalanan dari Surabaya ke sini. Semoga pendakian kali ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan view terbaik dari Tuhan. Pagi ini cuaca cukup cerah. Langkah kami diawali dengan melewati jalan cor sampai ke Candi Ketek. Sepuluh menit dari base camp, kita sampai di Candi Ketek. Kalau Candi Ketek sendiri sih, ketek itu bahasa Indonesianya itu nyemot. Nyemot apa monyet? Kita lanjut jalan, cuma ambil gambar sebentar aja di Candi Ketek. Masa iya 10 menit jalan berhenti? Malulah. Minimal ya 5 menit jalan berhenti ambil foto. Setelah Candi Ketek ini jalannya udah berubah. Yang tadi sebelumnya jalannya itu cor, sekarang udah berupa tanah.
Tidak jauh dari Candi Ketek, kita akan memasuki wilayah Patirtan Saptoresi Pamoksan Brawijaya. Untuk menjaga kesakralan wilayah tersebut, kita diwajibkan untuk memakai kain yang telah disediakan oleh petugas dengan membayar 5.000 per orang. Barusan ada briefing tentang diharuskannya kita memakai selendang ini. Per orang dikenakan biaya 5.000. Ini katanya tadi suruh pakai kira-kira 100 meteran kalau nggak salah. Nanti ada tempat buat naruhnya lagi. Jadi kami diwajibkan memakai kain tersebut sampai batas tempat yang telah ditentukan. Di sini juga ada warung. Oh, teng mriki, Bu. Ditaruh sini ternyata kainnya. Kita makan semangka dulu. Kita nyantai dulu. Sekalian kita bungkus nasi buat makan nanti siang. Jadi di atasnya warung tadi kita pesan makan. Ini ada Sendang Wonotirto. Kalian bisa ngambil air minum di sini, tapi tidak diperbolehkan untuk mandi. Tadi awal-awal video sorry kalau suaranya jelek. Soalnya saya tadi pakai mic. Mau nyoba mic baru malah suaranya kayak gitu. Ini ada warung tapi tutup. Udah 45 menit kita jalan. Untuk jalannya sendiri sih treknya masih lumayan enak. Yang nggak terlalu capek banget di badan. Tanjakannya sih masih medium. Tinggal fisik aja. Ini kita dapat temen 2 orang dari Purwokerto. Rencana kita nanti mau camp di Gubak Menjangan. Langkah pengembangan ya. Akulah nyoba-nyoba. Oke. Kita sampai di pos 1 Mbah Ranti. Oh ya, pos 1 nih. Santai dulu. Estimasi dari base camp ke pos 1 ini 1 jam. Cuma kita tadi sempat berhenti juga bungkus makan. Kalau kepotong tadi kira-kira 45 menit lah estimasi waktu kita. Jam 9 kita berangkat dari pos 1. Di pos 1 kita istirahat cuma sebentar, sekitar 3 menitan. Nggak usah terlalu lama. Kalau misalkan istirahat kita terlalu lama, badan udah mulai kering, dingin, mulainya lagi dari awal itu kerasanya malah capek banget. Ternyata bukan kami saja yang baru pertama kali menginjakan kaki di Gunung Lawu. 2 teman kami dari Purwokerto ini juga merupakan pendakian pertamanya di Gunung Lawu. Setelah pos 1 ini vegetasi mulai rapat. Istilahnya kalau mendaki gunung ini perbaikan paru-paru. Setelah seminggu kerja kena asap kotor, nah ini pembersihan paru-paru biar paru-paru kita smile. Anjay.
Sejenak menghindar dari kebisingan dan udara kota yang kotor, mendaki gunung menjadi salah satu pilihan bagi kami. Selain karena hobi, mendaki gunung ini kami jadikan sebagai olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Walaupun saat pulang nanti, sampai 3 hari rasa sakitnya tidak hilang. Kenapa kami memilih Gunung Lawu sebagai pendakian kali ini? Karena gunung yang berada di perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah ini katanya memiliki pesona sabana yang sangat indah. Kami pun penasaran, ingin melihat secara langsung, tidak hanya dari aplikasi sosial media, khususnya TikTok maupun YouTube. Dan jalur Lawu via Candi Ceto ini merupakan jalur yang cukup landai daripada jalur-jalur yang lain, katanya. Maka dari itu, kami ingin mengetahui bagaimana kondisi jalur yang ada di Lawu via Ceto ini. Gak ada berapa? 40 menit? Enggak. Iya 45 menit. Kita sampai di enggak lah, pos 2. 35 mas. Estimasi waktu dari pos 1 35 menit. Pos 2 Gunung Lawu. Ya, stop. Anjir, naik yuk. 10 menit kita istirahat. Kita lanjut lagi jalan menuju ke pos 3. Sekarang jam 10 kurang 10. Sama halnya dengan di pos 1 tadi, kita tidak mengambil istirahat terlalu lama karena kita berencana akan makan siang di pos 3. Setelah pos 2, ini jalur udah mulai nanjak. Berbeda dengan dari base camp sampai ke pos 2 barusan. Kalau setelahnya pos 2 ini nanjaknya lebih tinggi lagi. Lumayan treknya. Lumayan menguras tenaga. Ya kurang lebih beginilah trek setelah pos 2. Vegetasinya mulai membuka. Ada apakah di sini? Nggak terlalu kelihatan sih kalau dari kamera. Cuman topinya doang. Berbeda dengan jalur pos 1 ke pos 2, jalur dari pos 2 menuju ke pos 3 ini mulai didominasi dengan tanjakan terjal. Dari base camp pos 1 ke pos 2 dan sekarang menuju ke pos 3, level tanjakan semakin tinggi. Akankah nanti dari pos 3 menuju ke pos 4, tanjakan semakin terjal? Kita lihat saja nanti. Asli treknya. Kukira sih mudah tadi di awal ya. Ternyata semakin kesini semakin gak ada otak treknya. Melewati tanjakan terjal seperti ini membuat otot kaki kami terasa menyala bangku. Nafas mulai terasa Senin Kamis. Itu tandanya kita harus berhenti untuk sejenak mengistirahatkan tubuh kami. Kita istirahat dulu di sini. Karena treknya cukup menguras tenaga, kita mau nyamil dulu, makan-makan jajan. Terus juga kondisi ini cuaca udah mulai berkabut, mendung juga. Setelah beristirahat, energi dan semangat mulai terisi kembali. Saatnya melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3.
Udah 1 jam kita jalan. Pos 3 masih belum kelihatan. Kalau lihat estimasi di Mbak Google, kira-kira 1 jam 15 sampai 30 menit. Dengan truk yang kayak gini, asli menguras tenaga. Buat kalian kalau misalnya mau naik ke Lawu, mending di pos 2 makan. Jadi nanti kalian itu fisiknya diajar habis-habisan dari pos 2 ke pos 3. Depan ini ada warung. Kayaknya ini pos 3. Pos 3. Pos 3 ini ada sumber mata air yang bisa kalian bawa nanti Isi banyak. ke atas, soalnya di atas nggak ada sumber mata air lagi. Ini sumber mata air terakhir. Segar sekali. Estimasi kita dari pos 2 tadi sampai ke pos 3 1 jam 10 menit. Ini kita di pos 3 mau makan siang dulu, habis itu lanjut perjalanan. Jadi santai aja, mungkin istirahat agak lama di sini. Sekarang jam 12 kurang 15. Kita lanjut jalan menuju ke pos 4. Di pos 3 ini juga ada warung Mak Yuni. Tapi ini warungnya tutup. Mungkin karena hari Senin itu mungkin nggak terlalu banyak pendaki, jadi warungnya tutup. Ini juga di sini banyak tenda. Efek habis berhenti lama, sekalinya jalan kayak gini, padahal deket. Tuh di bawah itu pos 3, cuma jalan ke sini loh, sampai sini. Jadi setelah pos 3 ini, untuk jalurnya sendiri sih masih didominasi kayak apa, kayu-kayu yang ditata gitu, jadi seperti tangga. Jujur saya lebih capek jalan yang kayak gini, karena kita itu mengangkat kakinya agak terlalu tinggi, jadi tumpuannya semakin berat. Wah, jalurnya bahaya, udah mulai licin. Antara jalur yang licin, apa yang emang kita udah terlalu lelah. Mari kita jalani pendakian ini dengan penuh perjuangan dan sambat. Ayo ayo naik. Kayak ya rata-rata swanting ya. Tapi winyo pas becet cendakannya tapi banget. Isiana mending. Yo, mana ini yang katanya via Ceta Landai? Landai pos 1 pos 2. Pos 3 nanjak. Pertama kali kaget. Pertama Istirahat dulu di sini.
Langsung top 1 Jateng. Ini yang bilang-bilang Lawu via Candi Ceto landai. Masih early. Ekspektasi Solo gua Lord anjing. salah ternyata. Landainya seperti apa? Yang gua bayangin tuh jalannya tuh landai kayak rute-rute di Butak gitu. Ternyata anjay, Pandangannya tuh kayak masih di hutan gitu. di luar ekspektasi. Ya kan merem. Sebelum kita memilih jalur via Ceto ini, kita sudah survei dulu di YouTube dan juga TikTok. Yang kami lihat, tanjakan tidak terlalu terjal, namun berbeda dengan yang kami alami saat ini. Kabutnya udah mulai turun, rasanya turunnya segar banget. Mantap, lumayan lah buat kembaliin energi yang hilang. Puas-puasin bang, mumpung di Lawu bang. Ayo bang. Jangan kasih kedor abangku. Mari kita lihat di samping kita jalan yang kita lewati barusan. Langsung jurang guys. Jurang bawah sadar. Ini kalau jatuh langsung nggak sadar ini udah. Bang, lu makan apa sih bang? Kuat banget bang. Makanya nasi. Kok nggak ada capek-capeknya lu bang? Makanya nasi lauknya semangat. Lawu via Ceto, mantap. Anjir jalannya. Nih, gua kasih lihat depan. Wah, anjir gak ngotak. Di depan saya melihat sebuah bangunan. Apakah ini sebuah awal dari pencerahan? Pos 4 yang kudambakan sudah ada di depan mata. Anjay. Kasih gua kabar gembira, Bang. Sampai juga di pos 4. Estimasi dari pos 3 sampai ke pos 4 ini 1 jam 15 menit. Kita istirahat dulu di sini. Oke, sudah cukup istirahatnya. Sekarang jam 1:30. Kita lanjut jalan menuju ke pos 5. Kita ketambahan teman lagi dari Wonosobo, 2 orang. Satu lagi tanjakan yang harus kita lewati. Gimana bang? Ini yang kanan apa yang kiri bang? Kiri bang. Oke siap. Yang kanan terlalu curam. Kita ambil jalur yang kiri. Teman pendakian kita bertambah 2 orang lagi dari Wonosobo. Yang unik dari pendakian kali ini, 2 orang teman kami memiliki alasan kenapa memilih jalur Ceto. Ternyata mereka juga melihat dari YouTube dan juga TikTok bahwa jalur Ceto adalah jalur yang paling landai daripada jalur yang lain. View-nya udah mulai kelihatan. Cuaca udah mulai panas karena vegetasinya di sini
udah mulai terbuka. Panasnya panas dingin. Dari pos 4 menuju ke pos 5 ini, vegetasi alam mulai terbuka. Akan tetapi, kami tertolong dengan datangnya kabut yang membuat panas matahari tidak langsung menusuk ke kulit. Berjalan di lereng gunung sambil diterpa kabut, vibes-nya sangat nikmat sekali. Sampai detik ini, jalur yang saya suka dari pos 4 sampai ke pos 5 ini. Asli, pesonanya memanjakan mata. Walaupun terkadang masih ditutupin sama kabut, tapi sekalinya terbuka sangat mempesona. Kabut yang mulai menghilang, hijau daun yang menyegarkan mata, Lawu mulai menampakkan pesonanya. Banget ranting-rantingnya ya Allah. Ya Allah, apa iki ya Allah? Jarene landai. Tempat macam apa ini? Apa ini fotonya? Di balik keindahan yang kami lihat ini, ada tanjakan yang menunggu kami. Indah sekali. Kayaknya di situ ada orang jalan deh. Ya. Kayaknya itu treknya guys, nanjak ke atas anjing. Tapi wah, Tapi ya kecil. kita foto-foto dulu di sini lah. Situ enak, Santai. lampu surya di situ apa ya? Ayo, landai yang katanya landai. Tanjakan gini kok landai. Istirahat dulu sejenak. Lumayan berasa sih. Dari sana tadi kita foto-foto sampai titik sini. Lumayan lah. Bonus panjang, bonus. Aku melihat sesuatu di sana. Aduh, apa ini? Tempat macam apa ini? Tempat macam apa ini? Kerennya. Panggil bumbu. Iya dong. Kita sebelah. Iya. Ini yang katanya landai di YouTube. Landai sekali guys. Landai matamu. Weh. Ayo. Le ukur le. Kita nyantai dulu di sini. Foto-foto habis itu lanjut ke pos 5. Katanya sih udah deket, cuma nggak tahu. Kita coba aja nanti. Nyantai dulu istirahat. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam, akhirnya kita sampai di sabana pertama Gunung Lawu. Letak sabana ini tepat berada di bawah pos 5. Kita ngabisin waktu di sabana dulu, foto-foto.
Di Sabana ini juga terdapat persimpangan untuk jalur via Babar. Dari sini untuk sampai ke pos 5 dibutuhkan waktu kira-kira 10 menit. Akhirnya sampai juga di pos 5. Waktunya makan-makan. Warung Pak Wagiman. Pos 5 Gunung Lawu. Estimasi waktu dari pos 4 menuju ke pos 5 ini kita barusan 1,5 jam. Banyak berhentinya karena banyak momen yang harus diabadikan. Inilah pecel Pak Wagiman di pos 5. Mencoba pecel di pos 5. Enak banget. Jos. Di sini apa di sana di Pak. Jangan. Enak sekali, worth it. 10.000 perut kenyang. masih hari Oke. Kita melanjutkan perjalanan menuju ke Gupak Menjangan. Semoga lancar. Selamat sampai tujuan. Info dari bapak yang tadi sih yang jaga warung, untuk sampai ke Gupak Menjangan kita akan melewati tanjakan landai, tanjakan landai, tanjakan landai, baru sampai ke Gupak Menjangan. Semoga aja tanjakannya nggak terlalu nanjak. Asli badan udah capek banget. Untuk sampai ke Gupak Menjangan, kita masih harus melewati satu tanjakan lagi, satu sabana, dan jalan sedikit menanjak, baru sampai ke Gupak Menjangan. Barusan tanjakan sudah, ini landainya. Habis ini mungkin nanjak lagi, soalnya tadi paknya hilang 2 kali nanjak. Tanjakan yang kedua yang dimaksud bapaknya tadi, mungkin aja ini akan naik dikit sih. Semoga habis ini landai lagi Gupak Menjangan. Akhirnya kita sampai di Gupak Menjangan. Estimasi dari pos 5 sampai ke Gupak Menjangan kira-kira kita tadi 30 menit jalan dengan santai. Lega rasanya sampai di Gupak Menjangan. Estimasi yang cukup singkat dari pos 5 hanya sekitar 30 menit. Selanjutnya kami hanya perlu mendirikan tenda sembari beristirahat menikmati keindahan sore di sabana Gunung Lawu. Keren banget anjir. Sesuai dengan planning kita pendakian kali ini, kita akan camp di Gupak Menjangan. Alhamdulillah sore ini cuacanya cerah, pemandangannya juga bagus. Tidak sia-sia kita, walaupun cukup menguras tenaga dan treknya gak ada otak. Yang katanya landai, ya landai sebelum pos 5 sampai Gupak Menjangan. Yang lainnya nanjak. Akhirnya tenda sudah berdiri, saatnya kita santai-santai dan bikin makan.
Boleh lah. Emang paling bener kalau ke Lawu itu nggak perlu banyak bawa makanan. Yang penting bawa banyak uang. Soalnya bisa bungkus banyak warung di sini. Tapi nggak bisa bungkus. Kita masak mie dulu buat ngenyangin perut secara sementara. Nanti malam kita sebelum tidur masak lagi agar tidurnya tenang dan juga saat tidur tidak terkena hipotermia. Menu kita malam ini ada mie goreng dan sarden sama telur dicampur jadi satu. Sekarang jam 8, makan juga sudah, sholat juga sudah, tinggal kita tidur. Besok insya Allah kalau bangun jam 4 kita akan summit menuju ke puncak Lawu. Selamat malam.